Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riflatul Mudalifah, NIM 2020112137. Perkenalkan, nama saya Risi Aliska dari DP 2020112140. Perkenalkan, nama saya Rusi Santi, NIM 2020112145. Perkenalkan, nama saya Salsa Khaira Misbah, NIM 2020112148. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabilah Jamal, NIM 2020112147. Baiklah, judul kasus forensik kelompok kami yaitu kasus keracunan akibat mengonsumsi ikan buntal yang mengandung zat tetrodotoksin. Peristiwa keracunan ini terjadi di Kecamatan Berogok, Bali pada tanggal 17 November 2020, yaitu memakan 2 orang korban yang berumur 11 tahun dan 5 tahun. Setelah diketahui mengonsumsi kerupuk ikan buntal, keduanya mengalami kejang-kejang dan tubuhnya sangat lemah. Kemudian mereka dilarikan ke rumah sakit dan setelah salah satu dari mereka tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia di rumah sakit Buleleng. Perlu diketahui bahwa ikan buntal merupakan salah satu spesies ikan paling beracun di dunia. Ikan ini mengandung 1.200 kali lebih mematikan dibanding racun sianida, dan satu ekor ikan buntal mampu membunuh hingga 30 orang. Perlu diketahui juga bahwa ikan buntal mengandung racun berbahaya disebut teratoksin yang dapat ditemukan di hati maupun organ seks pada ikan seperti ikan buntal dan beberapa spesies lain seperti pada amfibi, gurita, dan karang. Sifat teratoksin adalah stabilitas dalam suhu panas dan mudah larut dalam air, sehingga teratoksin bekerja secara difusi dan aliran ion natrium sehingga sel saraf tidak dapat menghantarkan aliran listrik. Apabila tidak ada sel listrik antara sel saraf, maka otot pun tidak dapat bekerja, termasuk otot-otot yang bergerak di bawah kesadaran seperti otot kaki dan tangan, maupun otot yang bergerak tidak di bawah kesadaran seperti otot jantung, otot saluran cerna, dan pernapasan. Dan kelumpuhan otot ini akan menyebabkan kematian ketika racun mencapai jantung dan saluran pernapasan. Pengobatan diberikan pada orang yang terpapar tetrodoksin harus segera mendapatkan perawatan. Selain itu, mencegah orang lain agar tidak terpapar tetrodoksin demi menghindari banyak korban. Jika orang terpapar tetrodoksin masih dalam kondisi sadar, segera lakukan emesis atau memuntahkan isi perut. Namun jika orang tersebut dalam kondisi tidak sadar diri, segera berikan oksigen atau napas buatan. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan racun tetrodoksin dalam menyebabkan kematian paling cepat itu antara 10-45 menit setelah dihirup, 4-6 jam setelah tetrodoksin ditelan. Selanjutnya, kasus ini berkaitan dengan mata kuliah farmasi forensik tentang toksikologi umum. Pada kerja dan efek toksik yang merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, toksokinetik, dan fase toksodinamik. Kasus ini dapat dikaitkan pada fase eksposisi melalui jalur saluran cerna. Pemejanan tokson melalui saluran cerna dapat terjadi bersama makanan, minuman, atau secara sendiri, baik sebagai obat maupun zat kimia murni. Ini tokson terserap dari rongga mulut, dari lambung sampai usus halus atau eksposisi tokson, dengan sengaja melalui jalur rektal. Kecuali zat yang dapat merangsang mukosa pada umumnya tidak akan memberikan efek toksik kalau tidak meresap. Pada umumnya, tokson melintasi membran saluran pencernaan menuju sistem sistemik dengan difusi pasif, yaitu transport dengan perbedaan konsentrasi sebagai daya dorongannya. Namun di samping difusi positif juga dalam usus terdapat juga transport aktif. Namun di samping difusi pasif juga dalam usus terdapat juga transport aktif seperti transport, yaitu terfasilitasi dengan zat pembawa atau pinositosis. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi